Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 9 yang beranggotakan saya sendiri Agung Ramadan beserta rekan saya yaitu Cindy Amanda Putri dan Restu Gunung Rahayu. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan dan memberikan tutorial cara membuat Google Form dan Google Drive. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan tentang Google LLC. Apa itu Google LLC? Google LLC adalah sebuah perusahaan multinasional Amerika Serikat yang berkhusus pada jasa dan produk internet. Produk-produk tersebut meliputi teknologi pencarian, komputasi web, perangkat lunak, dan periklanan daring, yang sebagian besar labanya berasal dari AdWords. Google sendiri didirikan oleh Larry Page dan Sergey Brin saat masih menjadi mahasiswa di Universitas Stanford. Mereka berdua memegang 16% saham perusahaan. Mereka menjadikan Google sebagai perusahaan swasta pada tanggal 4 September 1998. Pernyataan misinya adalah mengumpulkan informasi dunia dan membuatnya dapat diakses serta bermanfaat untuk semua orang. Dan slogan tidak resminya adalah Don't be evil. Pada tahun 2006, kantor pusat Google pindah ke Mountain View di California. Google Formulir atau Google Form. Google Form adalah alat yang digunakan untuk mengumpulkan informasi melalui survei ataupun kuis yang dipersonalisasikan. Informasi tersebut kemudian dikumpulkan dan secara otomatis terhubung ke spreadsheet. Layanan formulir sendiri telah mengalami beberapa pembaharuan selama bertahun-tahun. Terdapat fitur-fitur baru tetapi tidak terbatas pada pencarian menu, acak pertanyaan untuk pesanan acak, pembatasan tanggapan untuk 1 kali per orang, URL yang pendek, tema yang dapat di-custom secara otomatis, menghasilkan saran jawaban saat pembuatan formulir, dan opsi unggah file untuk pengguna menjawab pertanyaan yang mengharuskan mereka untuk berbagi konten atau file dari komputer mereka atau Google Drive. Fitur unggahnya sendiri hanya tersedia melalui Google Suite. Dan pada Oktober tahun 2014, Google memperkenalkan Add-on untuk Google Formulir yang memungkinkan pengembang pihak ketiga untuk membuat alat baru untuk lebih banyak fitur dalam surveinya. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan Google Form. Yang pertama, apa kekurangan dari Google Form? Salah satu kekurangan dari Google Form yang sangat disayangkan yaitu tidak bisanya Google Form digunakan pada forum diskusi online. Jika apabila Google Form bisa digunakan pada forum diskusi online, maka akan membuat fungsi dari Google Form akan jauh lebih baik lagi. Kekurangan berikutnya yaitu tidak bisa menggunakan e-question dengan secara langsung. Selanjutnya kelebihan dari Google Form. Keuntungan pertama dari Google Form adalah pengguna tidak perlu mengeluarkan uang sepeser pun, alias gratis. Pengguna juga dapat menggunakan semua fitur Google Form tanpa biaya tambahan atau biaya berlangganan. Ini adalah salah satu keuntungan utama Google Form dibandingkan aplikasi atau layanan pembuat formulir lainnya. Baik, di sini saya akan menunjukkan gimana caranya membuat Google Form di laptop. Yang pertama itu kita nyalakan dulu hotspotnya, kemudian kita cari di Chrome, kita buka Chrome, lalu kita ketik Drive saya. Setelah itu
Kita buka Google Drive. Nah, setelah tampilannya seperti ini, kita buka Drive Anda. Nah, sudah seperti ini berarti kita sudah berada di drive kita ya. Nah, setelah itu kita cari icon plus atau ada tulisannya baru. Kita klik. Nah, di sini ada pilihan Google Formulir, kita klik. Nah, udah kayak gitu, tampilannya bakalan seperti ini. Kita tulis dulu Google-nya, judulnya mau apa nih? Misalkan pengumpulan biodata. Di sininya misalkan kalian mau ngasih informasinya, pengumpulan biodatanya untuk apa? Misalkan untuk tugas 1. Nah, lalu kita bisa mengubah icon ini nih. Nah, kita tuh terserah mau pilih yang mana. Misalkan kita mau namanya ininya berupa pilihan ganda atau opsi, kita bisa melakukan pilihan ganda. Terus opsinya itu nanti ini pertanyaannya siapa, misalkan siapa nama ibumu? Ibumu. Terus ini bisa kita ganti jawaban singkat. Kita juga bisa ganti, tuh ada berbagai icon-icon lain. Ada yang jawaban singkat, berarti kalau jawaban singkat itu jawabannya tidak akan bisa banyak, hanya beberapa kata. Kalau paragraf itu jawabannya akan bisa lebih banyak gitu. Kemudian ada pilihan ganda. Pilihan ganda kita misalkan A, kita sebut A, Ibu Sri, atau tambahkan yang lainnya kalau mau menambahkan opsi ya. Misalkan B, selanjutnya kita juga bisa nambahin opsi yang B nya, misalkan itu Ibu Nini gitu. Terus kita mau melanjutkan ke opsi selanjutnya, itu klik plus lagi, kemudian kita pilih aja ini mau opsinya mau seperti apa, pertanyaan kah, jawabannya itu disesuaikan, apa ingin berparagraf atau jawaban singkat. Nah, di sini saya mencoba untuk mengupload file, jadi jawabannya itu berupa upload file. Nah, di sini kita barangkali ingin mengizinkan hanya beberapa file tertentu, kita nyalakan izinkan hanya jenis file tertentu saja. Kemudian kita pilih entah itu PDF, gambar, atau yang lainnya yang ada di icon yang sudah tersedia. Setelah itu, kalau misalkan kita lanjutkan ke ukuran file maksimalnya, yaitu kita patokin aja 1 GB karena biar si penjawabnya itu walaupun jenis file apapun bisa terkirim gitu, agar tidak ada yang kosong untuk menjawab Google Form-nya. Itu kita checklist atau kita klik yang wajib diisi itu. Terus kemudian di sini juga ada icon untuk mengubah tema dari Google Form-nya tersebut. Jadi kita klik tuh icon yang gambar pin ya, terus kita
pilih gambar yang kita inginkan. Misalkan aku contohin gambar kuas, kita klik sisipkan, kita tunggu. Nah, kemudian akan muncul sorry, gambarnya salah. Kita pilih lagi aja gambar yang tadi, pilih gambar lagi, kita klik gambar kuas, kita sisipkan. Nah, akhirnya muncul. Kemudian juga kita bisa nambahin background temanya nih. Misalkan kayak saya ini contohnya itu background temanya itu coklat. Nah, di sini juga ada gaya font atau fontnya. Di sini ada beberapa font dan saya memilih font lucu ya. Terus sudah deh selesai. Terus kita klik kirim. Kita klik kirim, kemudian nah, sudah ada link URL-nya. Kita klik tuh yang icon yang di tengah, dan itu linknya kita pendekkan saja linknya agar lebih mudah. Kemudian kita klik salin. Lalu setelah itu kita bisa membagikannya link kepada teman-teman semuanya. Selanjutnya yaitu aplikasi Google Drive. Google Drive merupakan layanan penyimpanan online atau cloud milik Google yang telah diluncurkan sejak April 2012 yang lalu. Google Drive memudahkan pengguna untuk menyimpan file melalui internet, sehingga dokumen Anda tidak akan hilang selama kita mengetahui email dan password. Kemudian yaitu apa sih kelebihan dan kekurangan dari Google Drive? Nah, kelebihan dan kekurangannya yaitu sinkronasi mudah dilakukan, kemudian jumlah memorinya cukup besar, dapat menyimpan file banyak format, bisa dipakai sebagai hosting website, bisa membagikan file dengan mudah, dapat digunakan sebagai backup data, dapat menjalankan maupun edit file, nah sistem keamanan yang cukup tinggi. Nah, apa keunggulan dari Google Drive? Nah, Google Drive ini memiliki kapasitas yang lebih besar. Nah, file yang telah tersimpan akan terintegrasi langsung dengan fitur-fitur Google lainnya, seperti Gmail, Google+, dan Google Search. Data yang bisa disimpan dalam Google Drive ini sangat beragam. Nah, contohnya dari file foto, cerita, desain, gambar, rekaman, video, dan yang lainnya. Nah, setelah penjelasan mengenai dari kekurangan dan kelebihan Google Drive, nah kita bisa mengakses Google Drive juga di HP ya. Google Drive ini bisa kalian download di Play Store saat di HP. Nah, sekarang saya akan tunjukkan mengenai tutorial dari Google Drive, penggunaan Google Drive. Nah, kita buka dulu Google Drive aplikasinya. Nah, tampilan awalnya itu seperti ini ya, teman-teman. Google Drive pasti pakai akun Google ya. Pastikan pakai akun Google yang aktif. Kemudian kelebihan dari aplikasi ini, Google Drive itu menyimpan kapasitas 15 GB. Nah, apabila kita ingin mengupgrade dari penyimpanan ini, terdapat pilihannya 100 GB. Nah, pastinya pasti akan dikenakan biaya. Apabila tidak ingin, ya bisa menggunakan atau membuat akun baru lagi kalau tidak ingin terkena biaya. Tapi ini gambaran saja untuk yang mau mengupgrade kapasitas penyimpanan di Google Drive. Nah, Google Drive ini suatu backup ya, seperti backupan, contohnya kita ingin menyimpan foto, video, dokumen apabila di laptop penuh gitu, jadi bisa kita backup ke Google Drive. Nah, contohnya apabila kita ingin menyimpan, nah di sini kan ada tombol plus ya, kita klik, kemudian upload. Contoh ya, dokumen. Nah, misalkan ini nih,
Drive yang ini. Kita klik. Nah, karena Google Drive ini sangat-sangat bergantung dengan jaringan internet atau pemilihan, makanya ada pilihan menunggu WiFi atau lanjutkan menggunakan kuota. Nah, kita lanjutkan saja, maka akan terupload. Nah, kita tinggal tunggu saja. Gitu, sudah. Nanti akan muncul di sini. Nah, sudah ada filenya. Nah, ketika filenya sudah ada, ini file yang di atas, paling atas ini. Nah, kita itu biasanya kan suka ingin bagi ya ke orang gitu. Nah, saat kita salin linknya ini, sebelum kita salin, nah kita bisa pilih kelola orang dan link. Karena saat kita membagi linknya tanpa mengklik bagian ini, nanti orang tersebut meminta izin akses atau dia tidak bisa melihat apa yang kita share gitu. Jadi kita perlu adanya kelola orang dan link. Jadi kita klik ini dulu. Nah, yang memiliki aksesnya kita ubah. Klik yang ini. Kemudian klik yang ini. Nah, siapa saja yang memiliki link. Kita tunggu. Setelah itu, apabila kita share orang ini mengenai link dari file link yang udah kita upload ke Google Drive, akan bisa melihat file apa yang kita kirim tanpa meminta izin akses. Gitu teman-teman, tutorial singkat menggunakan Google Drive. Nah, selain kita mengupload file, caranya sebelumnya, kita juga bisa mendownload file yang akan kita gunakan. Nah, caranya adalah contoh seperti ini ya. Kita klik bagian 3 ini, kemudian cari kata download. Ini dia. Nah, kita klik. Nah, detailnya ada di notifikasi. Nah, kita tunggu tugasnya dan sudah ada. Begitu teman-teman, apabila ingin mendownload file dari Google Drive.